Bahasa Bangsa Batak. Aksara Batak Toba, urutan huruf dan jumlah anak ni surat. Aksara Batak Toba merupakan rumpun dari tulisan Brahmi, India, khususnya masuk dalam kelompok India Selatan. Aksara Batak Toba diklasifikasikan sebagai abugida, jenis tulisan foetis yang setiap bunyi bahasanya dapat dilambangkan secara akurat. Aksara Batak Toba memiliki dua huruf, yaitu ina ni surat, huruf utama, dan anak ni surat, huruf turunan. Saat ini, aksara Batak Toba tergolong sulit ditemukan. Hanya sedikit saja orang yang mampu membaca aksara Batak Toba, termasuk dari orang yang berasal dari suku Batak Toba. Urutan huruf aksara Batak Toba yang selama ini sering dipakai di sekolah-sekolah adalah a, h, na, ra, tea, ba, wa, i, ma, nga, ela, pa, sa, da, ga, ja. Urutan huruf tersebut merupakan ciptaan baru dan tidak memiliki landasan tradisional. Urutan dimaksudkan supaya mudah diingat dalam bentuk kalimat. Huruf-huruf aksara Batak Toba 1. Ina ni surat, ina ibu, terdiri dari huruf-huruf silabik dasar yang diakhiri bunyi a, kecuali untuk huruf i atau u. 2. Anak ni surat terdiri dari bunyi a pada ina ni surat dapat diubah dengan menambah nilai fenotisnya. Pengubahan ini disebut dengan diakritik. Diakritik dalam anak ni surat sebagai berikut, bunyi e, pepet keras, disebut hatadingan, dengan menambah garis kecil di sebelah kiri atas ina ni surat. Bunyi ng disebut paninggil, dengan menambah garis kecil di sebelah kanan atas ina ni surat. Bunyi u disebut haborotan, di sebelah bawah ina ni surat. Bunyi i disebut auluan, bentuk lingkaran kecil setelah ina ni surat. Bunyi o disebut sihora, atau siala, berupa tanda kali setelah ina ni surat. Tanda mati untuk menghilangkan bunyi a pada ina ni surat disebut pangolat. Aksara Batak Toba sebagai kearifan lokal. Aksara Batak Toba merupakan hal penting di Desa Tomo Parsaoran, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara. Aksara Batak Toba bukan sekedar simbol identitas melainkan juga sebagai pedoman untuk tetap mempertahankan nilai-nilai yang terkandung di dalam kearifan lokal. Aksara Batak Toba di Desa Tomo Parsaoran tercipta dari pola pikir suku Toba, sehingga aksara Batak Toba penggunaannya sangat berbeda dibandingkan aksara lainnya. Aksara Batak Toba digunakan untuk menuliskan petua, ilmu mantera, jenis penyakit, dan obat-obatan. Aksara ditulis dalam lembaran-lembaran kulit kayu yang tipis dan bisa dilipat-lipat. Lembaran itu disebut pustaha laklak, pustaha bacak, laklak kulit kayu. Tulisan yang terdapat dalam aksara Batak Toba sangat membantu kehidupan masyarakat pada waktu itu. Bahkan beberapa pesannya, seperti ramuan obat-obatan tradisional masih digunakan hingga saat ini. Dari Wikipedia Bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas. Artikel ini memuat surat Batak. Tanpa dukungan multibahasa, Anda mungkin akan melihat tanda tanya, tanda kotak, atau karakter lain selain dari surat Batak. Surat Batak disebut juga sebagai surat na Sampulusia, ke-19 huruf, Sisiasia, atau aksara Batak, adalah salah satu aksara tradisional Indonesia yang berkembang di wilayah masyarakat Batak, Sumatera Utara. Surat Batak terdiri dari beberapa varian yang digunakan untuk menulis 6 rumpun bahasa Batak, Batak Angkola, Batak Karo, Batak Mandailing, Batak Pakpak, Batak Simalungun, dan Batak Toba. 1. Aksara ini merupakan turunan dari aksara Brahmi India melalui perantara aksara Kawi. Surat Batak aktif digunakan oleh masyarakat Batak setidaknya sejak abad ke-18 hingga penggunaannya berangsur-angsur memudar pada abad ke-20. Aksara ini masih diajarkan di Sumatera Utara sebagai bagian dari muatan lokal, tetapi dengan penerapan yang terbatas dalam kehidupan sehari-hari. Surat Batak adalah sistem tulisan abugida yang terdiri dari 19 aksara dasar dengan tambahan beberapa aksara pada varian tertentu.
Seperti aksara Brahmi lainnya, setiap konsonan merepresentasikan satu suku kata dengan vokal inheren A yang dapat diubah dengan pemberian diakritik tertentu. Surat Batak dibaca dari kiri ke kanan. Secara tradisional, aksara ini ditulis tanpa spasi antar kata, scriptio continua, dengan tanda baca yang minimal. Para ahli umumnya meyakini bahwa surat Batak merupakan salah satu turunan aksara Brahmi India melalui perantara aksara Kawi, berdasarkan studi perbandingan bentuk aksara-aksara Nusantara yang pertama kali dijabarkan oleh Hall, 2, dan Kern, 3. Namun begitu, sejarah evolusi surat Batak tidak dapat dirunut dengan pasti karena surat Batak sejauh ini hanya ditemukan pada materi yang umumnya tidak berumur lebih dari 200 tahun. Surat Batak lazim ditulis pada media yang rentan rusak di iklim tropis, dan tidak ada prasasti atau peninggalan tua lainnya yang disetujui sebagai purwarupa langsung surat Batak. 4. Kerabat paling dekat dari surat Batak adalah aksara-aksara Sumatera bagian selatan atau dikenal sebagai surat Ulu. Baik rumpun surat Batak maupun aksara-aksara Sumatera Selatan berkembang di wilayah pedalaman Sumatera yang relatif lambat menerima pengaruh luar. Karena itulah, ketika Sumatera menerima pengaruh Islam yang signifikan sejak abad ke-14, kedua wilayah tersebut mempertahankan penggunaan aksara turunan Indik selagi wilayah pesisir mengadopsi penggunaan abjad Arab dan Jawi. Surat Batak diduga pertama kali berkembang di daerah Angkola Mandailing, barangkali tidak jauh dari perbatasan Sumatera Barat. 5. 6. Dari Mandailing, aksara Batak menyebar ke arah utara menuju wilayah Batak Toba, kemudian Simalungun dan Pakpak, hingga akhirnya mencapai wilayah Karo yang paling belakangan menerima surat Batak. 7. Meski terakhir menerima surat Batak, daerah Karo dalam perkembangannya menjadi daerah dengan tradisi penggunaan surat Batak yang paling kental dan bertahan paling lama pasca kemerdekaan. 8. Salah satu deskripsi dan tabel surat Batak paling awal oleh penulis asing dapat ditemukan dalam buku History of Sumatra oleh William Marsden yang dicetak pada tahun 1784. 9. Namun selain itu, tidak banyak yang diketahui mengenai bahasa, sastra dan surat Batak di luar masyarakat Batak sendiri hingga pertengahan abad ke-19. Pada tahun 1849, Lembaga Penginjil Belanda menugaskan ahli bahasa Herman Neubronner van der Tuuk untuk mempelajari bahasa Batak dengan tujuan menghasilkan kamus, materi tata bahasa, dan terjemahan Injil yang layak untuk bahasa tersebut. Pada tahun 1851, ia tiba di Sumatera dan akhirnya tinggal di kota Pelabuhan Barus. Ia rutin menjelajahi pedalaman ranah Batak dari tahun 1853 hingga kepergiannya dari Sumatera pada tahun 1857. Berdasarkan studi dan pengalamannya dengan masyarakat Batak, Van der Tuuk menghasilkan materi komprehensif mengenai tradisi lisan dan tulis Batak yang hingga kini masih menjadi rujukan dasar dalam berbagai studi Batak. 10. Media. Surat Batak secara tradisional ditulis di sejumlah media, di antaranya yang paling lumrah adalah bambu, tulang, dan kulit kayu. Naskah dengan media-media tersebut dapat ditemukan dalam ukuran dan tingkat kerajinan yang bervariasi. Tulisan sehari-hari umum digurat pada permukaan bambu atau tulang dengan pisau kecil. Guratan ini kemudian dihitamkan dengan jelaga untuk meningkatkan keterbacaan. Bambu dan tulang yang ditulisi oleh surat Batak lumrah dimanfaatkan sebagai perkakas sehari-hari, misal sebagai tabung penyimpanan pinang atau kalung sekaligus jimat penolak bala. Kulit kayu khusus digunakan untuk naskah pustaha yang digunakan kaum pendeta. Untuk membuat pustaha, kulit dalam pohon gaharu, Aquilaria malaccensis, dipotong dan dihaluskan menjadi lembar panjang yang disebut laklak. Panjang lembar ini bisa berkisar antara 60 cm hingga 7 m, tetapi pustaha terbesar yang diketahui kini disimpan di Tropenmuseum, Belanda, memiliki panjang hingga 15 m. Lembar laklak ini kemudian dilipat-lipat, dan kedua ujungnya dapat direkatkan pada sampul kayu bernama lampak, yang sering kali memiliki ukiran kadal boraspati. 11.
berbeda dengan naskah bambu dan tulang, naskah pustaha ditulis dengan tinta menggunakan pena dari rusuk daun aren, Arngapinata, yang disebut suligi atau pena dari tanduk kerbau yang disebut tahungan. 12. Kertas baru digunakan dengan jumlah yang terbatas pada pertengahan abad ke-19 ke atas. 13. Namun bambu, tulang, dan kulit kayu terus digunakan sebagai media utama penulisan aksara Batak hingga abad ke-20 ketika tradisi tulis aksara Batak mulai menghilang. 8. Penggunaan surat Batak terdiri dari beberapa varian yang digunakan untuk menulis 6 bahasa Batak B, Angkola, Karo, Pakpak, Mandailing, Simalungun, dan Toba. 1. Kaum pendeta Batak kadang digambarkan sebagai satu-satunya pengguna surat Batak, tetapi kemampuan membaca dan menulis surat Batak tersebar dalam berbagai lapisan masyarakat Batak dan tidak jarang ditemukan perkakas sehari-hari yang diguratkan dengan surat Batak oleh pemiliknya masing-masing. 15. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Batak prakemerdekaan menggunakan surat Batak untuk beberapa fungsi tertentu seperti penulisan naskah pustaha, surat menyurat, dan ratapan. 8. Pustaha merupakan panduan dan catatan pribadi pendeta adat Batak, Datu, mengenai ilmu kedukunan, hadatuan. Pustaha umumnya dimulai dengan daftar datu yang mewariskan ilmunya secara turun-temurun hingga penulis pustaha yang bersangkutan, diikuti dengan pembahasan ilmu hadatuan yang mencakup namun tidak terbatas pada resep obat-obatan, cara membuat jimat penolak bala, menerapkan atau menghilangkan kutukan, serta penentuan hari baik buruk melalui astrologi dan metode ramalan lainnya. Isi pustaha digubah menggunakan varian bahasa Batak arkais yang disebut hatapoda, secara harfiah berarti bahasa amanat. Bahasa ini khusus digunakan oleh para datu dan calon datu di seantero ranah Batak untuk mempermudah komunikasi antar individu yang sering kali bahasa ibunya berbeda-beda. Karena sifatnya sebagai catatan pribadi dan bahasanya yang arkais, informasi dan maksud persis di dalam pustaha sering kali sulit dipahami. 16. Dalam tradisi sastra Batak, hanya genre ratapan yang umumnya dituliskan. Ratapan Batak disebut bilang-bilang dalam bahasa Karo, andung dalam bahasa Mandailing, dan suman-suman dalam bahasa Simalungun, merupakan keluh kesah mengenai cinta atau nasib pilu yang digubah dalam bentuk prosa. Teks ini biasanya diguratkan pada bambu, tulang, dan perkakas sehari-hari oleh pemilik benda bersangkutan. Ratapan Karo dan Simalungun sering kali ditemukan pada bambu dan perkakas yang diukir dengan kerajinan tinggi, sementara ratapan Mandailing umumnya hanya ditemukan pada bambu polos. Pada benda-benda tertentu, penggalan ratapan hanya digunakan sebagai teks pengisi dalam komponen pembentuk jimat. 17. 18. Aksara Batak lazim digunakan oleh masyarakat awam untuk kegiatan surat menyurat dengan media bambu, meski beberapa surat kertas juga diketahui. Tidak banyak tipe naskah ini yang kini tersisa karena kebanyakan surat Batak hanya berisikan pesan pendek yang kemudian dibuang setelah perihal yang bersangkutan terselesaikan. Terdapat pula jenis surat bernama pulas yang digunakan untuk menyampaikan tuntutan dan ancaman, misal untuk membayar utang atau mengembalikan sandera. Surat ancaman ini selalu disertai dengan miniatur senjata atau batu api untuk mempertegas pesan yang disampaikan. Pulas terutama umum digunakan di daerah Karo, meski penggunaannya juga tercatat di daerah Batak lainnya. Pemilik perkebunan tembakau di Delhi abad ke-19 kerap menerima surat ancaman semacam ini dari masyarakat Karo yang tanahnya sering kali disengketakan. Tak jarang pula para mengirim pulas tersebut menindaklanjuti ancaman mereka dengan membakar gudang dan perkebunan. Pada tanah yang dipermasalahkan, 17, 19. Misionaris Kristen Jerman yang mulai aktif di ranah Batak pada tahun 1860 awalnya menggunakan surat Batak dalam penyebaran dakwah mereka karena dinilai lebih cepat dan mudah diterima oleh masyarakat lokal dibanding huruf Latin yang perlu diajarkan terlebih dulu. 20.
Hal ini mendorong berkembangnya teknologi cetak untuk memproduksi buku-buku bersurat Batak secara massal, terutama buku pelajaran dan terjemahan Injil yang menjadi bahan pengajaran dalam sekolah-sekolah misionaris. Beberapa percetakan yang memproduksi materi bersurat Batak antara abad ke-19 hingga 20 adalah percetakan Elberfeld di Jerman, Lagu Boti di pesisir selatan Danau Toba, dan Landsdruckerij atau percetakan negeri di Batavia, 21. Kemunduran. Bersamaan dengan masuknya pengaruh Kristen maupun Islam di suatu wilayah Batak, tradisi tulis tradisional di daerah yang bersangkutan umumnya mengalami kemunduran. Meski misionaris Kristen awalnya mendukung penggunaan surat Batak dan mengembangkan teknologi cetak surat Batak untuk kegiatan zending penginjilan mereka, penggunaan aksara ini tidak didukung semua pihak dan tak jarang penginjil bangsa asing maupun lokal melaksanakan pemusnahan pustaha dan segala benda bersurat Batak. 22. Hal serupa juga terjadi di wilayah Batak yang menerima pengaruh Islam seperti Mandailing, Partibi, dan Sipiro karena pengaruh kaum Padri. 23, 24, sehingga tradisi tulis-menulis surat Batak hanya bertahan di pedalaman ranah Batak. Beberapa buku cetak Batak masih diproduksi setidaknya hingga tahun 1916, 21, namun memasuki abad ke-20 masyarakat Batak yang telah terpapar dengan edukasi modern kian memilih huruf Latin untuk fungsi sehari-hari sehingga produksi buku cetak Batak berkurang perlahan-lahan. 25, ketika Jepang mulai menduduki Indonesia pada tahun 1942, Jepang membakar percetakan Lagu Boti dan melaksanakan pemusnahan buku-buku yang diasosiasikan dengan kegiatan misionaris asing, termasuk buku-buku cetak dengan surat Batak, sehingga produksi surat Batak cetak di Sumatera Utara terhenti total dan tidak lagi kembali sebagaimana semula pada periode pasca kemerdekaan. 26, 27. Penggunaan kontemporer. Dalam ranah kontemporer, surat Batak telah menjadi bagian dari pengajaran muatan lokal di Sumatera Utara sejak 1980-an dan dapat ditemukan pada papan nama tempat-tempat umum tertentu. 1. Pada Juni 1988, sebuah lokakarya yang berlangsung di Medan berupaya untuk menghasilkan suatu standar tunggal dari varian-varian surat Batak yang telah ada. Lokakarya ini menetapkan satu set aksara yang disederhanakan dengan beberapa tambahan untuk bunyi asing serta angka. Namun begitu, tercatat bahwa lokakarya tersebut dibahas dan diseminarkan oleh panitia yang tidak memiliki anggota ahli sastra Batak maupun filolog surat Batak. Akibatnya, set aksara yang dihasilkan lokakarya tersebut memiliki banyak pilihan bentuk janggal yang jarang atau tidak pernah ditemui dalam naskah Batak otentik, dan peneliti seperti Uli Kozok menilai hasil lokakarya ini sangat menyimpang dari penulisan Batak asli. 28. Hasil lokakarya ini tidak pernah diberlakukan secara resmi ataupun digunakan secara luas. 29. Meski beberapa cuplikan tabelnya kadang dapat ditemukan di internet. 30. Pada umumnya, sedikit sekali masyarakat Batak kontemporer yang pernah melihat teks Batak otentik karena budaya tulis tradisional yang berkurang drastis dan percetakan surat Batak yang musnah pada pertengahan abad ke-20. Pada abad ke-21, surat Batak hanya sesekali digunakan untuk fungsi ornamental, dan satu-satunya naskah bersurat Batak yang masih sering dihasilkan di ranah Batak kontemporer adalah tiruan pustaha sebagai cendramata di pusat-pusat pariwisata seperti Parapat dan Tomo. Akibatnya, surat Batak yang kini diajarkan sering kali terdistorsi atau banyak menyimpang dari penulisan dalam naskah-naskah asli tanpa disadari oleh penulis masing-masing. 25, 31, salah satu contohnya dalam publikasi resmi misal contoh surat Batak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga yang dicetak tahun 2002, halaman 1341, 32. Bentuk aksara dasar. Aksara dasar, inani surat, dalam surat Batak merepresentasikan satu suku kata dengan vokal inheren A.
Terdapat 19 aksara dasar yang dimiliki semua varian aksara Batak, sementara beberapa aksara dasar yang hanya digunakan pada varian tertentu. Bentuknya dapat dilihat sebagaimana berikut. 1. Bentuk-bentuk di atas merupakan bentuk yang digeneralisasi. Tidak jarang suatu naskah menggunakan varian bentuk aksara atau tarikan garis yang sedikit berbeda antara satu sama lainnya tergantung dari daerah asal dan media yang digunakan. 7. Aksara I dan U hanya digunakan untuk suku kata terbuka, misal pada kata dan ina dan ulu. Untuk suku kata tertutup yang diawali dengan bunyi I atau U, digunakanlah aksara A, atau bersama diaktirik untuk masing-masing vokal, misal pada kata indung dan umpama. 33. Diakritik. Diakritik, anak ni surat, adalah tanda yang melekat pada aksara utama untuk mengubah vokal inheren aksara utama yang bersangkutan. Bentuknya dapat dilihat sebagaimana berikut. 1. Tabel berikut menunjukkan bagaimana diakritik melekat pada aksara dasar K dalam masing-masing varian aksara. Tanda baca. Teks tradisional Batak ditulis tanpa spasi antar kata, scriptio continua, dan normalnya tidak menggunakan tanda baca. Namun begitu, tanda baca bernama bindu kadang digunakan pada teks tertentu. Tanda baca ini sering kali bersifat dekoratif dan memiliki banyak variasi bentuk. Bindu godang umumnya digunakan untuk menandakan awal teks pada naskah pustaha, sementara bindu pinarjolma digunakan untuk menunjukkan awal teks pada naskah bambu. Bindu nametek dan pinarboras digunakan untuk memisahkan antar bab atau bagian-bagian tertentu teks. Bindu judul kadang digunakan untuk memisahkan antara judul dan isi teks dalam satu baris kalimat. Bindu pangolat kadang digunakan menandakan disambiguasi pada kata atau istilah tertentu. 1. Ortografi. Ligatur U. Dalam penulisan Mandailing, Pakpak, Simalungun, dan Toba, diaktirik U sering kali ditulis bersambung sehingga membentuk ligatur dengan aksara dasar bersangkutan. Ligatur tersebut dapat dilihat sebagaimana berikut. 1. Penulisan suku kata tertutup. Pada penulisan suku kata tertutup yang berpola konsonan vokal konsonan, diakritik vokal yang normalnya menempel pada aksara dasar pertama ditempatkan ulang agar menempel dengan aksara dasar kedua dan diaktirik pemati. Aturan ini berlaku untuk semua varian aksara Batak, dan penerapannya, menggunakan contoh varian Batak Karo, dapat dilihat sebagaimana berikut. Penulisan diakritik NG dan H. Apabila suatu suku kata menggunakan diakritik vokal yang menempel di sebelah kanan aksara dasar, diakritik NG dan H ditulis tidak menempel pada aksara dasar namun diakritik vokal yang bersangkutan. Penerapannya, menggunakan contoh Batak Karo, dapat dilihat sebagaimana berikut. 1. Contoh teks. Berikut adalah sebuah ratapan Batak Karo pada bambu dari koleksi Museum für Volkerkunde Berlin No. IC 39908A. Alih aksara dan terjemahan disadur dari Kozok, 1999 sedih. Aksara Batak telah ditambahkan ke dalam standar Unicode versi 6.0 sejak Oktober 2010 dalam rentang U1BC0 U1BFF. Pendahuluan banyak orang Batak yang pintar berbahasa Batak Toba, tetapi tidak tahu bagaimana menuliskan kalimat-kalimat yang diucapkannya. Hal ini bukan hanya dialami oleh orang-orang yang masih muda, melainkan juga orang-orang yang sudah tua. Penulis banyak melihat tulisan-tulisan bahasa Batak Toba yang ditulis oleh orang yang sudah tua, bahkan orang yang berpendidikan intelektual, namun penulisan kata-kata dalam tulisan tersebut banyak terdapat kesalahan. Kesalahan yang sering terjadi dalam penulisan bahasa Batak Toba adalah, kata-kata itu ditulis berdasarkan pengucapannya. Padahal banyak kata dalam bahasa Batak Toba, yang berbeda pengucapannya dari apa yang tertulis. Demikian juga sebaliknya, penulisannya berbeda dari apa yang diucapkannya. Bahasa Batak Toba mirip dengan bahasa Inggris. Kemiripannya adalah tentang penulisan dan pengucapannya pelafalannya. Sebagai contoh dalam bahasa Inggris ditulis, book, dibaca diucapkan, book.
Demikian juga dalam bahasa Batak Toba, tertulis, tungkot, dibaca diucapkan, tukot. Pada contoh di atas dapat kita lihat bahwa, ng, dalam pengucapannya berubah menjadi, k. Karena memang demikianlah aturan penulisan dan pengucapan dalam bahasa Batak Toba, apabila dalam satu kata bertemu, ng, dengan, k, maka, ng, otomatis berubah menjadi, k, dalam pengucapannya. Hal tersebut berlaku bagi semua kata, sesuai dengan aturan penulisan bahasa Batak Toba. Tetap dipertahankan satu penulisan yang salah yang sampai sekarang tetap dipertahankan oleh orang Batak Toba adalah penulisan pada kartu undangan. Semua kartu undangan orang Batak Toba berjudul, Gohon Dohot Jeu Jeu. Judul kartu undangan tersebut terdiri dari atas dua kata yaitu, Gohon dan Jeu Jeu. Yang mau kita bahas sekaligus akan kita perbaiki adalah kata yang pertama yaitu, Gohon. Yang menjadi pertanyaan sekarang, apakah kata gohon sejalan atau berkaitan dengan jeu jeu? Menurut hemat penulis, tidak ada kaitan antara kedua kata tersebut. Mari kita bahas arti kata kedua tersebut. Geoka lawan katanya, longa, bahasa Indonesia, penuh, sedangkan haolen adalah akhiran kata. Jeu jeu adalah panggilan. Dengan demikian kalau kita gabung kedua kata tersebut berarti, penuh dan panggilan. Apakah ada hubungan kaitan kedua kata tersebut? Tentu jawabnya tidak. Kalau begitu, mengapa itu tertulis dari dahulu sampai sekarang? Jawabnya, itulah akibat salah penulisan sejak semula. Kata geoka itu sebenarnya adalah pengucapannya lafalnya. Dan itu pun kalau digabung dengan haolen seharusnya, gokon, pengucapan. Jadi penulisan kata gohon itu seharusnya adalah gonghon dengan pengucapannya gokon. Karena aturan penulisan bahasa Batak Toba, apabila ng bertemu dengan h dalam satu kata, maka ng dan h itu diucapkan dilafalkan kakak. Sebagai contoh, tertulis mangholom, pengucapannya lafalnya makolom. Tetapi khusus akhiran, hon, walaupun dilekatkan dengan kata yang berakhir, ng, penulisannya tetap, hon, karena semua akhiran tidak boleh dirubah penulisannya. Jadi penulisan yang benar pada kartu undangan tersebut adalah, gonghon dohot jeu jeu. Sekarang tentu timbul lagi pertanyaan. Apakah artinya, gonghon, dan apa hubungannya dengan jou jou? Gong adalah alat musik tradisional yang dibunyikan dengan cara pukul, ogung. Pada zaman dahulu, orang yang mau mengumumkan sesuatu selalu membawa gong. Setiap kali mengucapkan kata-kata pengumuman, selalu disertai dengan memukul gong tersebut. Contoh, ting ting ale, atau boa boa ale. Sambil memukul gong. Di samisara sipaha opat marpungu do hitalaho manabari deste. Dari penjelasan di atas dapat kita ambil kesimpulan bahwa arti makna dari gong itu adalah boa-boa. Kalau gong berarti boa-boa, barulah sejalan berkaitan dengan jeu jeu, yaitu boa-boa dohot jeu jeu. Boa-boa adalah bagian pendahuluan dari jeu jeu. Boa-boa masih sekedar pengumuman, belum panggilan. Misalnya walaupun kita sudah mengetahui rencana pesta seseorang, kalau tidak ada panggilan khusus kepada kita, tentu kita tidak akan menghadapi pesta tersebut. Setelah ada jeu jeu, panggilan, barulah kita akan menghadirinya. Itulah sebabnya pada setiap undangan ada boa-boa dohot jeu jeu, pengumuman dan panggilan, atau gonghon dohot jeu jeu. Penutup dan saran marilah kita senantiasa berpedoman kepada yang benar. Dalam hal ini, jangan kita berpedoman kepada umpasa Batak yang mengatakan, emena masa digagat ursa, ba'yai namasa imaniula. Bukan kebiasaan yang menjadi patokan kebenaran, melainkan kebenaran itulah yang perlu dibiasakan. Demikian sejarah Batak dan suku Batak dari sejarah hingga kebudayaannya oleh saya Ernawati Wiwik Manurung. Mahasiswi Sekolah Tinggi Teologia Pantekosta Kota Batam. Rabu tanggal 18 bulan Oktober tahun 2023.